Oke, halo selamat pagi teman-teman pemuda. Pagi. Wah, ini masih lebih banyak bangku kosong ya. Nggak apa, mungkin teman-teman kita masih ada yang di perjalanan, tapi nggak apa, kita mulai aja ibadah hari ini. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak hari ini ada sesuatu yang berbeda dengan hari-hari Minggu yang sebelum-sebelumnya? Ada yang tahu kah? Ntar kalau yang jawabannya benar, boleh minta voucher Indomaret ke Cica ya. Bercanda. Iya, ada yang tahu nggak teman-teman? Yang berbeda mungkin dengan yang minggu lalu aja. Mungkin tampilannya ada yang berbeda. Kenapa? Wah betul, kayak liturginya berubah nih. Biasanya kemarin-kemarin warna apa nih teman-teman? Warna hijau, sekarang ganti warna putih ya. Nah hari ini kita ada di minggu terakhir gitu ya. Sebelum kita minggu depan memasuki minggu, ayo minggu apa? Minggu Advent ya teman-teman. Oke, jadi hari ini kita mau merayakan hari raya Kristus Raya Semesta Alam gitu ya teman-teman. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan gitu ya. Dalam minggu depan kita akan mulai masa Advent. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk bisa menyatukan hati. Kita mau bersatu sejenak. Saya memberikan waktu buat teman-teman bisa menyiapkan sepenuhnya. Jadi jangan sampai teman-teman udah hadir di sini tapi hatinya masih di tempat lain ya teman-teman. Silakan bersaat teduh sejenak. Ya teman-teman, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan dengan berdiri, kita naikkan pujian, inilah hari Minggu. Datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Teman-teman pemuda yang terkasih, kebaktian kita di hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga.
Oke teman-teman, ada yang ngeh nggak tadi di awal pas teman-teman duduk di layar itu ada tema ibadah kita hari ini? Coba mungkin bisa di-mention apa sih tema kita? Ya udah kalau nggak ada pengurusnya deh, boleh pengurusnya harusnya tahu ya. Wah kayaknya sesuai dengan judul temanya ya, keep calm, tetap tenang. Walaupun ditanya tetap tidak bergoyah, tetap tenang. Oke jadi hari ini kita akan bahas tema tentang keep calm. Tapi keep calm yang seperti apa sih? Apakah keep calm yang dimaksud itu seperti berbahasa diam itu emas? Apakah segala sesuatu yang terjadi kita harus diam? Atau keep calm yang seperti apa nih? Nah hari ini kita akan belajar bareng, kita akan dengerin firman Tuhan nanti dibawakan sama Kak Christian. Harus yang kalem seperti apa nih? Nah aku kasih sedikit sneak peek ya teman-teman dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah dari sini udah ada sneak peek-nya ya teman-teman. Kita hari ini mau belajar juga dari Yesus tentang keteladanannya juga. Tapi tentunya untuk menjadi seperti Yesus kita nggak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Gimana caranya kita balik lagi harus minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa tetap dapat teladan dari Tuhan. Untuk itu teman-teman aku mau ajak teman-teman menaikkan satu pujian. Gimana sih kita bisa terus bisa melihat Tuhan, terus bisa dekat dengannya. Ya balik lagi kita mau dekat-dekat dengan Tuhan dan tidak mau jauh dari Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Teman-teman kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Walau dunia melihat rupa, tapi Tuhan melihat kita Walau dunia sampai ke kedalaman hati kita. melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku
Ya teman-teman, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kata tenang, mungkin jiwa netizen kita memberontak gitu ya, meronta gitu. Karena pasti banyak kejadian yang menimpa kita yang kayaknya menyulut api emosi gitu ya. Apalagi title yang mungkin disematkan sama orang Indonesia tuh, tau nggak teman-teman? Yang berkaitan sama emosi. Biasanya apa sih yang disematkan sama orang Indonesia? Sumbu pendek ya teman-teman. Iya. Dan aku cukup yakin sih, maksudnya ini pasti setiap dari kita pernah punya pengalaman terkait emosi gitu ya. Ketika banyak kejadian, contoh deh misalnya teman-teman yang di jalan aja, lagi mengendarai motor atau mengendarai mobil gitu ya, tiba-tiba ada yang klakson atau tiba-tiba ada yang nyalip gitu ya. Dalam hati kan pasti dari hati dulu ya, mulai kesel, terus mungkin kalau nggak sadar terucap dari bibir gitu ya. Umpatan-umpatan gitu, mungkin jeruk gitu, apel gitu ya. Yang less likely bukan begitu ya teman-teman. Iya. Atau mungkin buat yang nggak terucap pun pasti dalam hati udah berasa gitu ya, kesel. Terus ujung-ujungnya jadi kita mungkin moodnya bisa jelek gitu ya. Nah ini memang tantangan yang bisa dibilang simple tapi berat ya teman-teman. Aku pun juga demikian. Ketika berhadapan sama kerjaan, terus pelayanan, ini lumayan yang berat lebih ke pelayanan sih. Mungkin kalau kerjaan kita bisa dengan bilang ke orang tuh kalau misalnya ada salah atau apa tuh enak karena kan berbasis profesionalisme ya. Tapi ketika pelayanan tuh menjadi hal yang sangat berat gitu. Karena kan namanya pelayanan dia bukan yang terikat gimana banget gitu, beda sama pekerjaan ya. Atau beda kalau misalnya teman-teman yang di kampus atau yang lagi sekolah gitu, kerja kelompok kan yang namanya nilai pasti ada hal yang dikejar. Tapi ketika pelayanan itu juga menjadi hal yang bikin cukup gondok gitu ya. Dan ketika suka lepas kontrol mungkin chat kita atau omongan kita mungkin tanpa sadar bisa menyakiti. Padahal sebenarnya kita bisa redam. Bisa kita redam, kita bisa tahan gitu. Ya saat ini kita mau coba sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mungkin bisa mengingat lagi banyaknya kesalahan yang kita lakukan ketika kita gagal untuk mengontrol diri kita mengontrol emosi kita, sehingga akhirnya kita menyakiti sesama kita. Sambil kita mau menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita mau bersama-sama mengakui dosa kita mau menyanyikan sebuah pujian dari KJ 29, di muka Tuhan Yesus. Yesus, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami tidak bisa mengendalikan diri kami. Kami tidak bisa mengendalikan emosi kami. Sehingga akhirnya ego kami yang kami dahulukan. Dalam berbagai kejadian dalam hidup kami seringkali lemah ya Tuhan. Kami membalas apa yang mungkin teman-teman kami lakukan yang jahat pada kami dengan kejahatan ya Tuhan, bukan dengan kasih. Sadar maupun tidak, apa yang kami lakukan menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, jamahlah kami, ubahlah kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti dan semakin sadar,
semakin belajar meneladani Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Teman-teman, dengan berdiri kita nyanyikan baitnya yang keempat. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Teman-teman, sebagai umatnya yang dengan sungguh mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan dengan jujur, terimalah berita anugerah dari Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Silakan teman-teman bisa saling memberikan salam damai kepada teman-teman kiri dan kanan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Teman-teman sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan teman-teman kami. Dan tidak hanya kami merekatkan kebersamaan kami, tetapi kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan oleh karena itu pimpinlah hati, telinga, pikiran kami lewat kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa memahami dan juga melaksanakan firman Tuhan yang kami simak pada pagi hari ini. Dan oleh karena itu berbicaralah ya Tuhan, sebab anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita membuka kitab kita Lukas pasal 23 ayat 33 hingga 43. Lukas pasal 23 ayat 33 hingga 43 berbunyi demikian.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang tidak sekadar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kita. Haleluya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sekali ingin menyambut teman-teman atas nama teman-teman dari Komisi Pemuda GKI Wahid Hasim tempat saya melayani. Tadi PL sudah menyampaikan, namanya siapa tadi? Aku belum kenal. Randy ya? Oh ya, ada di depan, cuman aku kelupaan, mohon maaf Randy. Tadi Randy udah menyampaikan minggu ini adalah minggu yang unik gitu, karena setelah sebelum-sebelumnya biasanya warna liturginya hijau, kali ini putih gitu. Kali ini bacaannya juga unik, rekan-rekan kita mau masuk masa Advent tapi bacaannya malah tentang penyalipan Yesus gitu. Buat saya sampai sejujur ya waktu dikirim bahannya, ini salah nggak ya? Takutnya salah gitu. Karena biasanya ini kan dekat-dekat Paskah gitu. Tenang pengurus nggak salah, kok kirim bahannya memang itu, tenang. Nah oleh karena itu teman-teman biar unik juga gitu ya, tadi udah banyak yang unik, saya ingin membuka khotbah saya dengan membahas sesuatu yang rasanya nggak rohani juga sama sekali. Ada yang di sini berinvestasi. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak investor kreatif selama pandemi ini, betul ya? Mulai investasinya sejak pandemi atau sebelum-sebelumnya? Sebelum. Oh, kalau yang sebelum baik. Karena banyak yang mulai kreatif berinvestasi itu sejak pandemi. Wah, karena diem terus ngerasa wah mulai ini. Jadi mulai berinvestasi. Kenapa secara kreatif? Karena rasanya sekarang anak-anak muda juga investasinya macam-macam gitu kan. Ada startup, ada yang kripto. Biasanya kalau ngomong kripto ada mulai senyum-senyum gitu, apalagi melihat kondisi belakangan ini gitu. Nah, biasanya yang investasi ini juga kenal sama satu istilah yang sering diomongin tapi rasanya sulit juga untuk kita lakukan. FOMO. Nah, ada yang
rasanya tahu lah ya FOMO. Fear of missing out gitu. Biasanya kalau yang lagi saham, wah ini kayaknya sahamnya akan naik terus nih gitu kan. Wah biar nggak ketinggalan beli gitu. Atau yang FOMO kelihatan banget itu sebenarnya kripto sih gitu ya. Wah ini ada yang naik, ini kemarin harganya ini udah naik 30%, nih kelihatannya bakal naik terus nih, ada berita-berita yang bagus sih soalnya beli Terus taunya besoknya ambruk. Kayak yang kejadian beberapa waktu lalu sama kalau yang invest di Terra Luna, yang kemarin FTX, mengerikan. Nah kenapa aku mengangkat ilustrasi tentang FOMO ini? Karena kalau biasanya gitu kita lihat tema keep calm gitu ya, tenang aja gitu. Tadi juga udah disampaikan sama Randy gitu ya. Kita kalau lagi emosi gitu ya, kita harus menahan diri. Teman-teman semua udah tahu lah gitu. Aku yakin paham sebelum khotbah saat ini juga teman-teman kalau ditanya, kalau kamu lagi marah harus ngapain? Harus diam diri, tenang, berpikir secara jernih. Tetapi seperti yang tadi Randy juga sampaikan, lalu kalem yang seperti apa? Apakah diam seperti emas itu lalu kemudian kita nggak ngomong apa-apa sama sekali? Karena kalau dilihat di bacaan kita juga teman-teman, Alkitab kita, ini Yesus itu dari ayat 33 sampai 43 itu baru ngomong di ayat akhir banget. Seolah-olah Yesus udah biarin aja, pasrah, diem. Dan kadang-kadang bagi sebagian orang ini kemudian dilihat sebagai oke, artinya kita harus jadi orang Kristen tuh harus diem. Apalagi kalau yang rajin membaca Alkitab gitu ya, terus biasanya di masa Natal ini ada satu kalimat Maria yang sering diulang-ulang. Kalau begitu ketemu Gabriel dan sebagainya, bingung Maria, tetapi Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Wah, harus diem. Pokoknya tenang, diem, gak berbuat apa-apa. Apakah kayak gitu teman-teman? Rasanya enggak. Rasanya enggak. Bahkan ada beberapa pepatah yang mengatakan segala kerusakan yang terjadi di dunia ini bukan karena orang-orang jahat yang melakukannya, tetapi karena kediaman orang-orang baik yang enggak melakukan apa-apa. Tapi kenapa Yesus kemudian tampaknya diam, tampaknya tidak melakukan apa-apa? Kalau teman-teman ingat juga gitu ya, kisah yang menggambarkan ketenangan Yesus itu pada saat Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina gitu. Itu orang-orang Farisi, ini harus dihukum, kalau harus dihukum rajam menurut hukum Taurat kamu. Lalu apa yang harus kami lakukan nih? Terus Yesus nulis-nulis di tanah gitu ya. Ini orang udah senewan, udah rame, Yesus cuma nulis-nulis doang. Dan oleh karena itu rasanya keep calm itu tetap bukan hanya berdiam diri. Karena setelah menjalani masa-masa heningnya, Yesus kemudian mengatakan sesuatu yang sungguh-sungguh berdampak. Di sini di Lukas pasal 23 yang jadi bacaan kita, Yesus mengatakan sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus ketika disesa, dihina, dilukai tidak mengatakan apa-apa. Tapi ketika seorang penjahat mau meminta pengampunan, mau meminta belas kasih Yesus, Yesus memberikan. Pada saat orang Farisi waktu mempertemukan Yesus dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina, gitu, Yesus kemudian mengatakan, apabila yang di antara kamu ada orang yang tidak berdosa, silakan lempar terlebih dahulu. Apa yang Yesus katakan itu benar-benar tepat. Apa yang Yesus lakukan benar-benar dipikirkan terlebih dahulu. Itu kenapa rasanya keep calm kita bukan berarti kita tidak merespons keadaan, tetapi jangan sampai kita jadi orang-orang yang reaktif. Teman-teman, apa sih beda reaktif sama responsif? Nah, ada yang mungkin mau berpendapat nggak? Reaktif dan responsif.
Ada yang mungkin mau berpendapat? Monggo. Ada? Oh, ini sedang menghayati tema kita. Keep calm gitu ya. Dipikirkan dulu, jangan sampai salah jawabnya. Nah, yang membedakan dari kedua kata itu adalah waktu. Reaktif itu artinya ketika ada pemicu, langsung ada reaksinya. Ini biasanya kata reaktif, reaksi itu kenapa digambarkan biasanya kalau kimia gitu kan, dua zat digabungin gini berubah warna jadi panas. Langsung cepat. Sementara respon tidak harus pada saat itu juga ada perubahan. Perlu waktu, dipikirkan terlebih dahulu. Tidak langsung mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Dan itu rasanya yang memang harus jadi semangat kita. Yesus kalau kita lihat apalagi di dalam minggu ini gitu ya, sebagai minggu Kristus Raja gitu ya. Yesus selalu digambarkan, bukan selalu ya, cuman maksudnya Yesus pada saat ini diperingati sebagai Raja orang Yahudi, Raja bagi kita umat manusia juga yang nanti pada waktunya akan datang kembali menghakimi kita. Yesus punya segala hak untuk menjadi seorang yang sangat reaktif. Itu kenapa misalnya waktu pencobaan di padang gurun gitu ya, Yesus kemudian ditawarkan oleh iblis gitu, karena Yesus lagi lapar, ayo ubah aja batunya jadi roti. Coba tunjukkan kehebatanmu dengan menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, pasti akan ada yang menatang kok, malaikat-malaikat. Yesus punya segala kuasa, punya segala hak untuk menjadi seorang yang reaktif. Tetapi Yesus memilih untuk tidak. Bahkan di dalam kisah-kisah di Alkitab gitu. Yesus di dalam sebuah perjumpaan lalu biasanya ada satu kata yang menggambarkan perubahan. Lalu tergeraklah hati Yesus. Tetapi itu pun melalui sebuah proses. Nah, kenapa hal ini jadi sangat penting di kehidupan kita, teman-teman? Untuk tetap menjaga diri, tenang, tidak menjadi orang yang reaktif. Karena biasanya seseorang yang sangat reaktif itu, ya teman-teman tahulah, karena tergesa-gesa pada akhirnya menghasilkan keputusan-keputusan yang mungkin tidak membuat dia nyaman pada akhirnya. Saya teringat waktu kisah antara yang mendahului kisah orang Samaria yang baik hati. Ada yang masih ingat gak? Biasanya kita cerita kisah orang Samaria yang baik hati. Tapi apa sih yang mendahuluinya? Orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum apakah yang terutama sebenarnya?" Ya, Yesus mengatakan, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, tubuh dirimu. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kelanjutan dari jawaban Yesus itu, orang Farisi itu kemudian langsung bertanya, terus sesamaku manusia itu siapa? Rasanya bagi saya itu adalah seorang yang reaktif. Kenapa? Karena tadinya mau menjebak Yesus gitu ya. Terus kemudian dijawab dengan baik, kesel, gak nyaman. Lalu langsung melempar pertanyaan balik. Terus kemudian Yesus menjawabnya dengan penuh ketenangan. Pada akhirnya apa? Saya membayangkan orang Farisi itu merasa makin tidak nyaman karena Yesus menjawab pertanyaan dia dengan sangat baik lagi. Teman-teman, di kehidupan kita, kalau kita jadi orang-orang yang reaktif, sangat mungkin kita justru jadi orang-orang yang bukannya menjadi lega gitu ya. Karena biasa orang yang reaktif itu sebenarnya kan mencari kelegaan itu. Tapi bukan jadi lega, malah jadi semakin malu, malah jadi semakin terpojokkan. Sesuatu yang tidak baik.
pada waktu-waktu tertentu memang kita perlu merespon secara cepat gitu. Saya tadi pagi baru diceritain tadi waktu ngobrol-ngobrol kemarin yang harusnya tugas PL itu ternyata kena COVID. Jadi harus ditangani secara cepat. Ya iya harus. Bayangin kalau terus kemudian ya udah deh kebaktiannya minggu depan aja gitu kan, kemarin udah. Responnya kelamaan ya nggak bisa juga. Bagaimana cara kita mencari respon dengan tepat? Itu yang memang harus kita pergumulkan, harus kita cari tahu senantiasa. Jangan menjadi seorang yang reaktif, tapi pikirkanlah terlebih dahulu, jawablah dengan tepat, sehingga segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita lakukan, dapat sungguh-sungguh tepat berdaya guna. Bukanlah hal yang mudah, dan oleh karena itu kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang dapat merespon dengan tepat pada waktunya, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Silahkan bersatu teduh sejenak. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan disalib, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami harus menenangkan hati kami. Tetapi bantulah kami juga ya Bapa, sehingga jangan sampai kami terjebak pada ketidakpedulian yang tidak mau merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan orang di sekitar kami. Jadikanlah kami ya Bapa, orang-orang Kristen yang dapat merespon dengan tepat, sama seperti teladan kami Yesus Kristus yang selalu menunjukkan responnya dengan tepat kepada orang-orang yang memang membutuhkan belas kasihnya, ataupun itu diperlukan untuk menegur orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang tidak benar. Berikanlah kami juga keberanian, sehingga kami juga berani untuk memberikan respon yang tepat dan baik, yang mungkin pada saat itu tidak menjadi sesuatu yang populer bagi orang-orang di sekitar kami. Bapak yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk kami semua, Persekutuan Pemuda GKI Samanhudi, bersama dengan segenap keluarga kami, dengan kesehatan kami, kesejahteraan kami. Berkatilah kami semua ya Bapa.
Dan berkatilah kami bukan hanya sekedar membuat kami menjadi semakin kaya atau semakin nyaman dapat menikmati dunia ini dengan lebih baik, tetapi berkatilah kami sehingga kami dapat terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami terus dapat menjadi lilin Kristus yang menerangi sudut ruangan di tempat di mana Engkau menempatkan kami. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kondisi ekonomi, sosial, politik, tidak hanya negara kami tetapi juga global yang semakin buruk. Peperangan yang terus terjadi juga, kekerasan bersenjata yang terjadi di mana-mana, kerusakan alam dan lingkungan. Ya Bapak, kami merasa dunia ini rasanya tidak lagi seindah sebagaimana yang Engkau ciptakan dulu. Dan kami sebagai manusia turut andil di dalam kerusakan tersebut, atau bahkan menjadi pelaku utamanya. Namun kami sadar juga ya Bapak, sebagai individu tidak banyak hal besar yang bisa kami lakukan. Berikanlah kepada kami disiplin di dalam diri kami, sehingga kami dapat terus dengan rutin dan sadar menjaga kondisi dunia ini dengan baik. Dan untuk hal-hal yang kami rasa kami tidak berkuasa atasnya, berikanlah kami juga kepekaan, sehingga kami dapat terus mendoakan mereka yang membutuhkan. Berkatilah juga ya Bapa, ketuklah hati orang-orang yang hingga saat ini terus mengobarkan peperangan, kebencian, kerusakan alam, karena hanya untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok orang kecil saja. Ingatkanlah mereka ya Bapa, karena kami tidak ingin dunia ini semakin rusak. Kami menginginkan, kami menantikan dipulihkannya kembali dunia ini, di mana kami juga dapat merasakan kerajaan Allah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu bantulah kami sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang membawa perubahan ke tengah-tengah dunia ini. Ya Bapak, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang pada saat ini berulang tahun. Untuk Felicia Gracia, untuk Madeline Teoria, dan Gracia Astriani. Berkatilah saudara-saudara teman-teman kami ini yang boleh merayakan ulang tahunnya dalam waktu-waktu yang dekat ini. Karena ini adalah bukti bagaimana Engkau senantiasa menyertai mereka. Dan kami juga ya Bapak terus mendoakan sehingga kiranya Engkau mau terus membimbing mereka, menumbuhkan mereka menjadi orang-orang yang baik tidak hanya menurut kacamata manusia tetapi juga baik di dalam mata Engkau ya Bapa. Sehingga kiranya mereka juga dapat terus bertumbuh dan menjadi orang-orang yang memberi dampak, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk diri kami sendiri. Berkatilah kami ya Bapa, karena kami sadar bahwa ada banyak pergumulan yang sedang kami jalani. Entah itu pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, pergumulan di tempat pekerjaan kami, kesejahteraan kami, relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, bantulah sehingga kami dapat terus dilegakan dan dapat terus berkarya dengan baik dan menjadi saksi bagimu di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karena itu, pada saat ini kami ingin menutup doa syafaat ini dengan sebuah doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan hati bersyukur, marilah kita membawa persembahan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 12, kita diingatkan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Umat dapat memberikan non-tunai transfer atau dengan sket barcode yang tertera pada kursi, atau dapat maju menyerahkan amplop persembahan. Sekarang beri syukur, hai hati bulutan, sempurna dan besar segala karya-Mu, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak tepi, mengasuh anaknya, golongannya besar seluas dunia. Mari kita berdiri membawa berdoa persembahan kita. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani maupun rohani. Bapa, pada saat ini juga kami bersyukur dapat membawa sebagian dari berkat-Mu itu sebagai persembahan syukur kami. Karena itu kami mohon, tolong kuduskan dan berkati tangan-tangan yang mengolahnya hanya dipergunakan untuk pelayanan di gereja-Mu dan menolong saudara kami yang membutuhkan. Terlebih dari itu semua, Bapak, ajar kami agar kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan pada Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Silakan duduk. Oke teman-teman, keep calm ya. Kita identik dengan kata diam. Kalau tadi di awal ibadah aku sempat mention satu quotes gitu ya. Diam itu emas. Tapi waktu aku SMA, ada guru bahasa Indonesia aku yang punya quotes baru gitu teman-teman. Diam itu berkarat.
Iya, jadi memang ketika kita bilang keep calm, kita diam, bukan berarti kita tidak bertindak apa-apa, teman-teman. Malah kita bisa jadi sama kayak besi, bukan emas gitu ya. Malah jadi berkarat. Tapi kita bertindak responsif, bukan yang tindakan reaktif ya, teman-teman. Mungkin ini sedikit trik yang mungkin aku bisa sharing ya, apa yang aku lakukan gitu ketika berhadapan dengan suatu masalah, dengan satu fenomena hidup gitu ya. Aku take a deep breath, teman-teman. Jadi bisa dibilang memecah emosi ya, ketika kita tarik napas, emosi-emosi yang mungkin tadinya ada tuh agak sedikit memudar. Jadinya kita punya waktu untuk berpikir. Karena kita fokus ke apa yang bisa kita pikirin instead of apa yang kita rasakan. Jadi kita bisa fokus, mikir, bukan fokus emosi. Itu sangat membantu sih, teman-teman. Selain itu juga trik yang kedua itu adalah gimana kita bisa melatih diri kita untuk take a deep breath itu sendiri. Karena balik lagi, buat apa kalau itu cuma teori ya, teman-teman. Latihan, karena kan practice makes perfect ya, teman-teman. Belajar, kita berlatih untuk bisa mengontrol emosi dan diri kita. Sama yang terakhir yang gak kalah penting, itu kita tetap minta pertolongan Tuhan. Karena kita gak bisa ngelakuin atau ngejalanin hidup kita sendiri. Kita harus bisa tinggal di dalam Tuhan supaya dia juga bisa tinggal di dalam kita, teman-teman. Sebagai lagu pengutusan kita, hari ini kita mau naikkan pujian, Ku Beroleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak di dunia. Di dalam hatiku, walau sangat berat, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, telah berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Teman-teman sekalian, persembahan telah kita berikan, kebaktian kita sudah mau usai, tetapi ibadah kita yang sejati baru akan dimulai. Dan oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ya teman-teman boleh duduk dan bersaat teduh. Ya teman-teman, ibadah kita sudah selesai, tapi pengumuman kita belum dimulai. Ya, jadi kita mau pengumuman dulu. Ya, yang pertama kita mau welcoming teman-teman kita yang hari ini baru pertama kali join di ibadah pemuda. Ini kalau dari pengurusnya sih bilangnya ini baru ya, moga-moga beneran baru. Yang pertama namanya Agania, kok agak maaf ya, maksudnya namanya Aga, maafkan saya. Aga ada di kanan saya ya, bener? Oh bukan, yang kemeja putih. Oh ya benar, ada kemeja putih, aku yang salah lagi, mohon maaf. Halo Aga, sama sebelahnya ada Renaldi. Terus ada Wiwin. Halo. Oke, jadi udah notice ya teman-teman. Sama ada satu lagi, sebelahnya Cirifani, baru datang juga kah? Sebelahnya Iman, baru datang juga kah? Namanya siapa kalau? Bobby. Halo Bobby. Ini Bobby yang dulu di Peranan bukan ya? Oh benar, bukan orang baru ternyata, dari Peranan teman-teman. Untuk yang ini aku masih ingat. Oke. Selamat datang teman-teman. Semoga selamat bergabung di komunitas Komisi Pemuda. Semoga minggu depan bisa join lagi, kita bisa bersekutu bareng lagi, sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan bosan-bosan, karena pengurusnya baik-baik kok. Iya. Oke. Next. Ini ibadah minggu depan ya, tanggal 27 November. Temanya Nobody Knows. Yang akan dilakukan oleh Penatua Irving Gultom dari GKI Perumnas. Ini berarti ibadah sebelum perayaan ya? Iya, oke. Jadi ini ada dress code-nya teman-teman. Itu biru atau kostum party. Ini kenapa sih ada dress code-nya? Karena habis ini akan ada perayaan HUT Pemuda. Yang keberapa teman-teman? Ke-65, luar biasa. Oke, jadi jangan lupa. Ini ada lagi nggak sih pengumumannya tentang yang HUT apa belum? Ada slide-nya kah buat yang HUT apa nanti? Oh nanti dari Yogi yang akan umumin. Oke, siap. Oke, ini buat ibadah minggu depan. Pelayan firmannya dari, ini pendeta atau penatua ya? Tadi soalnya di slide sebelumnya kayak penatua deh namanya. Penatua benar ya? Penatua Irving Gultom dari GKI Perumnas. Penatuanya ada Penatua Mulyawan. Liturgosnya Cireni dan Yogi. Pemusiknya Wahyu. Wah luar biasa ya movement kita. Ya. Pemusiknya ada Wahyu, song leadernya ada Ci Agnes dan Kak Evel, multimedianya ada Egi, publikasinya Gebi, dan asyarnya ada Karisa sama CFK Felicia Karta. Selamat melayani buat minggu depan, selamat persiapan juga. Kemudian untuk hari ini kita mau say thank you sama Pendeta Christian Albert dari GKI White Hashim. Terima kasih buat pelayanannya. Thank you juga ke Pak Yosep. Thank you buat pelayanannya. Liturgosnya saya sendiri. Kita doain juga ya buat Zerlin yang lagi isoman. Semoga gak kenapa-napa, sehat-sehat selalu. Pemusiknya ada Samuel Simon, singernya ada Fanny dan Kristianto. Mulmetnya ada Ciunita dan Yogi. Ini Yogi berarti langsung ya minggu depan jadi PL, luar biasa. Kayak gak lama ini juga Yogi deh, hebat kamu Yogi. Oke, publikasinya Edward Santo dan asyarnya ada Ko Hendrik dan Cidiana. Oke, thank you buat pelayanannya hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang ulang tahun tadi yang udah didoain juga sama Kak Christian, Civeli tanggal 15 November, Madeline 16 November, Gracia 16 November. Ini yang hadir Civeli doang ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi birthday Civeli, nanti habis ini bisa langsung diucapin secara langsung ya teman-teman. Oke, next ada lagi kah? Oke, ini tadi udah di belakang saya lihat nunjuk-nunjuk dirinya sendiri, silakan.
Yogi. Yeay. Happy birthday Komisi Pemuda. Ya, sedikit maksa ya, tapi ya seperti yang disampaikan oleh liturgus kita tadi, kalau minggu depan sebenarnya ulang tahunnya tanggal 30 November sih teman-teman, karena minggunya gak bisa digeser, jadi kita yang menyesuaikan jadi tanggal 27 November itu ulang tahun KP yang ke-65. Jadi saya mengundang teman-teman untuk hadir di, bukan saya sih sebenarnya, kami dari panitia HUT KP mengundang teman-teman untuk datang untuk memeriahkan acara HUT KP ke-65 ini. Dan oh iya, kalau ada yang punya kostum gitu ya, cosplay, boleh dipakai dari jam ibadah 9:30 bisa langsung pakai, jadi langsung lanjut ke acara HUT KP-nya. Atau kalau teman-teman yang tidak punya kostum atau cosplay bisa memeriahkannya juga dengan dress code warna biru. Sama ya di ruang Yerusalem nanti ini. Nah ini ada link wish-nya teman-teman, ini barcode ya bukan link. Jadi kalau teman-teman mau isi dari sekarang boleh. Nanti juga kami dari panitia akan mengirimkan invitation. Untuk yang baru-baru juga nanti kita data, tenang, dapat semua. Ya itu aja teman-teman dari kami ke panitia HUT KP. Happy Sunday.